Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darin amin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 25 baris ke-6 dari atas ke bawah. Maka hendaklah kita suruh ialah ini orang yang tidak sembahyang. Orang yang tidak sembahyang itu dua, Bapak Ibu. Apakah dia ini meninggalkan sembahyang karena malas? Maka orang itu berdosa besar. Apabila orang ini meninggalkan sembahyang, dianggapnya sembahyang itu kada wajib, orang itu murtad, keluar dari Islam. Hati-hati ya. Hadis Nabi yang berbunyi, man tarakas sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Siapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja dan dia meyakini sembahyang itu kada wajib, padahal yang mewajibkan itu Allah, maka orang itu murtad, keluar dari Islam. Tapi kalau dia itu tidak sembahyang karena malas, tidak ada meyakini sembahyang itu kada wajib, dia tahu sembahyang itu wajib, tapi karena malas, orang itu berdosa besar. Nah, lalu ada terjadi Bapak Ibu di suatu kampung, orang tuh kada pernah sembahyang dalam hidupnya. Lalu orang kampung ini Pak Ibu kada mau menyembahyangkan, kada mau mengain kapani, kada mau menanam di pemakaman orang muslim. Lalu datang kawadah ulun hari ini tadi, datang daerah Kurau, jauhnya Jakarta bertelepon, Bang, kan jauh tuh Kurau. Lalu dia datang, ulun boleh mohon jawaban dari pian. Setelah ulun pengajian di apa tadi, di Sungai Ulin sekitar jam 9-an, datang jar ulun dua, selama dia hidup dia tidak sembahyang. Kita tidak tahu hatinya kada tahu apakah dia tidak sembahyang karena malas, apakah dia tidak sembahyang karena memang dia tidak wajib lagi menurut dia, karena tak kaji aliran-aliran yang menyimpang. Kan kita tidak tahu di masa hidupnya, kayak hatinya kita kada tahu. Tetap silahkan mandikan, silahkan kain kafani, silahkan sembahyangkan. Karena jawaban dari Imam Syafi'i, orang yang tidak sembahyang meninggalnya tetap disembahyangkan, karena dia karena malas. Maka sembahyang itu menyembahyangkan tadi 4 takbir sebagai penghinaan kepada mayit ini. Artinya tidak sembahyang waktu hidup, disembahyangkan setelah meninggal, kada tahu dimalu. Paham? Bahasa kampungnya kada tahu dimalu. Waktu hidup kada pernah sembahyang, sekalinya meninggal disembahyangkan, minta disembahyangkan. Bahasa kampungnya kada tahu malu. Maka kata Imam Syafi'i, silahkan disembahyangkan. Karena kita tidak tahu hatinya ini, apakah dia tidak meyakini tidak wajib lagi sembahyang itu, apakah karena malas. Tetap jar Imam Syafi'i sembahyangkan, karena hati orang itu kita tidak tahu. Maka sembahyang kita kepada mayit yang tidak pernah sembahyang waktu hidup sebagai penghinaan kepada orang itu. Walaupun kita membaca juga tetap seperti bacaan biasa. Allahu Akbar, baca Fatihah, Allahu Akbar, baca salawat, Allahu Akbar, Allahumma ighfir lahu warhamhu, terus Allahu Akbar, Allahumma la tahrimna ajrahu, dan seterusnya. Itu kata Imam Syafi'i penghinaan kepada dia. Kada tahu malu, waktu hidup kada pernah sembahyang, sekali meninggal disembahyangkan. Bahasa kampungnya kada tahu malu.
Sewaktu hidup kada pernah ke masjid, sekali meninggal dibawa ke masjid, kada tahu malu. Dasar bujur. Lalu ulun pengajian nangka ini misalnya lah Bapak Ibu dipadahkan guru ini karas kasar. Nah kitabnya ada nah. Coba baca kitabnya. Kitabnya ada. Hendaklah kita suruh jauh daripada kita. Artinya ikam bejauh, jangan mendekati aku. Kawalapian lah. Ada kawal minimal hati kada ketujuh, itu sudah. Coba lihat dalam kitab. Ini kan masalah orang yang meninggalkan sembahyang nih, yang kita baca ini. Dan halau akan dia daripada kita, tahu dihalau. Ibarat ayam tuh, hus. Suruh berjauh, bahasa kitanya bisa bertampar nih, minimal hati. Orang ini berani sama Allah. Yang menyuruh sembahyang itu siapa? Allah. Dia sudah berani sama Allah. Lihat kitabnya. Maka bahwasanya, garis bawahilah apa tulisannya tuh, maka bahwasanya ia orang yang tidak sembahyang, apa tuh tulisannya, apa tulisannya, syaitan. Nah, berarti guru ini kasar. Siapa yang kasar? Kitabnya ada. Kitabnya karangan waliullah Syekh Daud bin Abdul Al-Qahtani, seangkatan dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, berguru sama-sama dengan Syekh Salman Al-Madani. Dipadahkan sidin pengarang kitab orang kada sembahyang itu syaitan. Coba Bapak Ibu, kita sembahyangan Pak Ibu, kita sembahyangan. Syaitan itu mendekati kita supaya kita kada khusyuk. Karena syaitan kadang mau orang ini sembahyang. Lalu kita angkat takbir, dia mendekati, diingat-ingatkannya Allahu Akbar. Guru Udin ini belum lagi datang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Macam-macam ingatan masuk. Aturannya setelah Allah Akbar membaca apa? Doa kita Allahu Akbar wajjahtu, atau Allahu Akbar kabir walhamdulillah katsiran subhanallah bukratan wa asila wajjahtu wajhi lillazi fatara samawati wal ardh. Sekalinya pikiran Allahu Akbar, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah, sampai innaka hamidum majid. Ulun betakun lan pian-pian mina, maaflah, jawab dengan jujur, bisalah pian tasalah membaca waktu sembahyang, tak tukar bacaan, bisa kada? Sama aja bro. Ibu-ibu pang bisa lah bu. Nah sama aja bu, berarti syaitan kada ridho kita di sembahyang. Habis-habisan dia menggoda kita. Kada kau dilarang sakanya ujar syaitan, sakanya tetap sembahyang, kami akan ganggu pikirannya. Pantas pengarang kitab mengatakan orang yang tidak sembahyang itu adalah syaitan. Magurulah. Makanya kan ada kalau dalam surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang mengganggu-ganggu hati manusia itu siapa aja, ujar Allah, minal jin wan nas, manusia. Nah, masuk di sini.
orang kada sembahyang Pak gue dipadahkan pengarang kitab syaitan. Tapi kita belah ketambulan orang kada sembahyang syaitan. Nah, langsung jadi siapa? Jadi Guru Udin. Nah ini dalam kitab tulisannya ada. Artinya saking hinanya orang tuh kada sembahyang tuh hina. Tiada kebajikan daripadanya, kada ada kebaikan yang kita harapkan darinya. Tapi dia guru orang baik guru ay, sembahyang kada sembahyang guru ay, kada baik, tidak baik. Baik hanya penilaian manusia, tapi hina di penilaian Allah. Kalau manusia Pak Ibu menilai baik, sedangkan Allah menilai hina, kira-kira kuat mana? Kuat Allah yang menilai hina. Kalau manusia menghina orang itu, tapi Allah memuliakan orang itu, tetap yang menang adalah Allah. Allah memuliakan orang itu, manusia menghina orang itu, tetap dia mulia. Bisa Bapak Ibu orang menghina beliau, padahal orangnya mulia di dalam pandangan Allah. Banyak aja Pak Ibu kadang-kadang kita tuh di dalam hidup ini nah, kita Pak melihat orang tuh rasa biasa, ternyata orang tuh luar biasa. Ia berpenampilan seperti biasa aja, padahal orang yang luar biasa orangnya. Allah menilai dia orang baik, walaupun di pandangan manusia dia biasa-biasa aja. Bisa dia menyembunyikan keistimewaan dirinya supaya jangan ketahuan orang keistimewaan dirinya. Setelah meninggal baru tahu bahwa orang ini mulianya luar biasa. Banyak wali-wali Allah seperti itu. Apalagi kada ada kebaikannya, walaupun baik di mata manusia, hina di pandangan Allah. Orang yang tidak sembahyang tidak ada kebaikannya. Manusia aja yang menilai baik, Allah menilai jahat. Kita ini hidup tujuan penilaian manusia kah? Penilaian Allah kah? Penilaian Allah. Apabila kita memelihara penilaian Allah, insya Allah kita baik di penilaian manusia. Tapi kalau di penilaian manusia baik, bisa hina masih di penilaian Allah. Nah kita perlu Pak Ibu hidup nih, Allah ini ridho kah kadakah lawan kita? Allah mengakui kita enggak hamba-hambanya? Rasulullah mengakui kita enggak umatnya? Kalau kita memang ngaku umat Rasulullah, kita memang ngaku hamba Allah, tapi pertanyaannya, Allah mengakui kan kita sebagai hambanya? Rasulullah ngakui enggak kita sebagai umatnya? Sambil lah kita Pak Ibu mawas diri. Namanya penilaian manusia. Ulun melihat berita-berita tuh nah Bapak Ibu. Wah ini di medsos-medsos nah Bapak Ibu. Maaflah nang pina mendukung Pak Jokowi. Wah ini pina mahina-hina kasih Den. Bujur kada? Nah itu penilaian manusia. Manusia bisa memuji, manusia bisa menghina. Manusia ini bisa menghina, manusia bisa memuji. Dipujinya ketika ada manfaat bagi dia, dihinanya kalau tidak ada manfaat bagi dia. Itulah manusia. Kenapa maka kita terlalu sibuk supaya manusia menilai kita baik? Nah itu, sibukkanlah supaya Allah ridho. Tapi kalau Allah ridho pasti mulia. Tapi kalau Allah tidak ridho pasti celaka. Nah itu aja sudah. Penilaian manusia nih Bapak Ibu bisa berubah-ubah. Bisa berubah-ubah.
Nah ini penting lawan kita. Ulun ada punya murid, tapi ulun kan perlu dimuliakan, Bang Pak Ibu. Punya murid, dia minta bacakan kitab untuk tes kitab baca, selesai, bisa dia baca kitab, alhamdulillah. Gini caranya kalau menghadapi tes, lulus sekolah keluar daerah, sekolahlah keluar Indonesia, itu aja sudah. Kemana guru? Rahasia. Ketemu di suatu acara ganal bulang, ada jadi masalah. Bebulang itu bagi ulun biasa aja, Pang, tinggal akhlaknya sesuai kada, seperti tidak pernah kenal. Seperti tidak pernah kenal. Apa pian? Manusia. Kadang perlu kita sakit hati, nggak perlu kita dimuliakan orang, nggak perlu kita terlalu menyibukkan diri supaya orang memuliakan kita, nggak perlu kita sakit hati kalau dihina orang. Yang penting hubungan kita baik sama Allah. Kada perlu bapak pasang, tahu lah Bapak Ibu, kada kenal ulun jakanya ulun nih baik. Ada apa-apa, kita kada perlu minta dimuliakan orang, kita nggak perlu Bapak Ibu sakit hati dihina orang lah. Bapak Ibu, jangan kita terlalu sibuk bagaimana supaya orang memuliakan kita, capek. Jangan kita sakit hati dihina orang, sakit kita, jangan kita sakit. Orang bisa memuji, orang bisa menghina. Kadang-kadang orang yang menghina akhirnya memuji, kadang-kadang orang yang memuji akhirnya menghina. Itu contoh. Lagi Bapak Ibu lah, di suatu acara, tapi sudah lama pengkejadian nih acara, orang ini mencalonkan diri, itu aja sudah kan. Tuan guru ini kan belum musim perkampanye ini dekat dengan tuan guru, di mana-mana kayak itu dekat dengan tuan guru. Belum musim kampanye ini pian, dekatnya luar biasa. Tapi sudah lama lah, sudah lama, sekitar 5 tahun yang lewat. Ulun tuh kebetulan ceramah Isra Mi'raj waktu itu atau Maulid. Beliau ngomong, Guru Udin, ulun jadi ini, jadi caleg ini. Ulun hanya mendoakan mudahan pian jadi dan berhasil. Ulun mendoakan pian, Guru, pian kalau ceramah nanti sisipkanlah ulun supaya ulun dipilih masyarakat. Ulun kada jadi jurukam, tapi pian orang baik jar ulun, itu sudah. Tapi ulun kada menyuruh masyarakat pilih beliau, enggak, karena ulun jadi jurukam, panitia aja pian panggil orang baik, bisakah panitia ulun kata sambutan, itu aja cukup baik. Karena si dia menyumbang seekor sapi, seekor sapi di acara tuh hadir beliau nyumbang seekor sapi. Panitia apa beliau hendak kata sambutan, ada Bapak Guru Dina, kami izinkan, ya silakan. Sambutan selanjutnya kepada Bapak, dan beliau ini kebetulan calon ini dipersilahkan. Yang penting kada dari ulun kan, panitia jurkam, selesai. Habis ceramah aja lagi ulun kada terikat lagi dengan pesanan sidin tuh ceramah ilmu, selesai Pak Ibu.
Lalu jadi, artinya jadi orang nih diangkat kata jadi, ketemu di acara setelah jadi seakan-akan kada pernah kenal lawan Udin. Biasa manusia ulun kada perlu juga dikenal. Ulun pulang kada membawa manusia juga, ulun membawa iman, ulun membawa Islam. Seakan-akan gak pernah kenal. Mantap jadi ulun. Ya apa ya, Bapak Ibu maaflah nah hadir, jangan sakit hati kali dihargai orang, jangan terlalu gembira dipuji orang. Nah, itu aja sudah pesan ujuran itu. Jangan sakit hati kali dihargai orang, jangan terlalu gembira dipuji orang. Manusia bisa berubah-ubah. Waktu perlu dekat, setelah nggak perlu kenal lagi. Bapak Ibu. Biasa Bapak Ibu. Nah, lihat tipian. Tidak ada kebajikannya daripadanya dari orang yang kada sembahyang tadi. Dia sudah berani sama Allah aja dia berani, artinya menentang perintah Allah. Kalau sama Allah aja berani, apalagi sama kita. Walaupun dia baik, tetapi kebaikannya kadang-kadang ada tujuan macam-macam. Apalagi, nah banyak lagi lah. Dan tiada berkat beserta kita dengan mereka itu, kada ada berkahnya. Ini jangan disambet lah di hadapan orang kada sembahyang nih. Jauh ikam nih kada ada berkahnya, syaitan. Nah iya, nah soalnya ikam kasar benar dalam kitab. Nah kada kawa lagi, kada kawa main kitab lagi. Orang sudah tersinggung bahaya kitab kada terpakai. Tapi pian sudah tahu kitabnya aulia wali-wali seperti ini. Kemudian lagi tiada berkat tadilah, dan haramlah, nah apalagi itu tulisannya, dan haramlah kita berkasih kasihan lawan dia sekedar perlu. Ingat, jangan ada kasih dan sayang lawan orang kada sembahyang. Kita sekedar perlu di hati, jangan mengasih sayangi orang yang kada sembahyang ini. Jangan ada di hati kita mengasih sayangi orang kada sembahyang ini, tapi kita kada memusuhi. Ingatlah Bapak Ibu, di hati tidak ada di hati kita ini sayang dengan orang ini, tidak ada di hati kita ini menghormati orang ini, tidak ada di hati kita sayang dengan orang ini, tidak ada di hati kita kasihan dengan orang kada sembahyang ini. Kita sekedar perlu aja sama dia, selesai keperluan pulang. Jangan kita terlalu betah bakawan dengan orang yang kada sembahyang ini. Itu adalah, dan sekedudukan tuh bakakawanan. Jangan dijadikan kawan akrab, jangan dijadikan kawan setia. Kita sekedarnya aja lawan inya ini. Kawan tetap kawan, tapi bukan kawan akrab, bukan kawan dekat. Sekedar keperluan saja lawan orang ini kawan. Kenapa? Ada sembahyang. Maka wajib kita, nah tulisannya ada tuh, maka wajib kita berseteru akan dia. Arti berseteru tuh bahasa kita tuh paebe asal makna memusuhi. Jangan kita ada di hati, tertanam nama orang ini di hati kita. Seteru itu musuh.
jadikan dia musuh. Kenapa? Dia musuh Allah. Ngapain kita Bapak Ibu menyayangi musuh Allah? Hendak baik menyayangi Abu Jahal sekali. Nah, lihat kitab. Dan memutuskan daripada kenalan dengan dia, dan memutuskan jangan ada hubungan erat, sekedarnya aja, ya sekedar perlu tadi. Itu tulisannya, jangan ada hubungan erat, jangan kawan akrab orang itu, sekedar perlu selesai. Nang kaya pian tatamu di pasar lawan orang, nang kita beli barang selesai. Orang ini bukan kawan kita sekedar perlu beli barang selesai. Nah seperti itulah hati kita lawan orang nang kada sembahyang. Seperti pian ke pasar, Bapak Ibu beli apa pian? Pian kada kenal sama orang ini, tapi dia pedagang. Dia nggak kenal dengan kita. Ya begitulah cara isi hati kita dengan orang yang tidak sembahyang. Ya Allah lah. Kenapa? Nah, di sini alasannya karena ia melawan akan hukum Allah dan Rasulnya. Yang menyuruh sembahyang siapa? Allah. Sembahyang ini jadi diwajibkan Isra Mi'raj kejadian sama diri siapa? Rasulullah. Sekalinya dia tidak sembahyang, cabut nama orang ini di hati kita, cabut kasih sayang kita lawan orang ini, sekedar perlu aja. Setelah itu lulu gua. Nah lalu supaya nang hadir nih tahu, ini ada dalam kitab Mabadi Ilmu Fikih nih nah. Mabadi Ilmu Fikih ada beberapa orang yang tidak perlu kita hormati dan tidak perlu kita muliakan. Dihatilah Bapak Ibu. Ada beberapa orang yang tidak perlu kita hormati dan tidak perlu kita muliakan. Bukan kita musuhi, tapi sekedar perlu saja. Hati tidak menghormati orang ini, hati jangan sampai kita mengasihi sayangi orang ini. Ada 6. Pertama, orang yang meninggalkan sembahyang. Nah, ada. Sama lawan dalam kitab ini berarti sudah kada bertentangan. Orang yang tidak sembahyang jangan dihormati orang tua, jangan dimuliakan. Sekedar keperluan kita selesai. Berarti ada orang yang tidak perlu kita hormati, tidak perlu kita muliakan. Pertama, orang yang meninggalkan sembahyang. 2, orang yang berzina. Jangan dimuliakan orang itu, dia menentang hukum Allah. Orang yang berzina, nang bahaya tuh Bapak Ibu lah, ada tahu dihukum kawin pas hanya hukum zina. Contoh, apabila marah sama istri talak mulut, apabila marah sama istri tolak, apabila marah sama istri cerai. Ngomong seperti itu terus berapa kali sudah, kada kehitungan guruai. Lebih pada 3 sudah. Sedangkan talak tuh 3, berarti jangan kada boleh lagi satu rumah pisah pian ini pasah. Rumah tangga pian tidak bisa diteruskan karena pian sering ngomong apabila marah mengucap cerai. Ulun tanyai istrinya, bujur ke suami sampiannya apabila marah mengucap cerai. Inggih guru, berapa kali dia mengucap cerai? Kada kahitungan. Ya Pak? Kalau kada kahitungan banyak, berarti hukumnya apa? Talak 3. Tapi kenapa maka dia tetap berkeluarga, dia tetap bersatu? Hukumnya perzinahan.
Kada sedikit manusia yang apabila marah sama istri cerai, talak. Berapa kali sudah setiap bertengkar dengan istri hingga mengucap talak. Kada kehitungan, sedangkan batas talak hanya 3. Ini kada kehitungan, berarti banyak. Hati-hati nih. Ikam kutalak itu kayak apa tuh guru? Itu hukumnya tetap talak 1. Kenapa guru? Kata-kata yang kedua dan seterusnya hanya memperkuat kata yang pertama, karena dia tidak mengucapkan bilangan talak, nang ada mengulangi kalimat talak. Nang kayak pian napa tuh bulan apa tuh waktu Abu Mustamir salamun qaulan min rabbir rahim salamun qaulan min rabbir rahim salamun qaulan min rabbir rahim salamun qaulan min rabbir rahim, itu hanya mengulangi kalimat salamun qaulan min rabbir rahim, tapi tidak menambahi, tapi hanya mengulang-ulangi. Bedakan antara mengulangi dan menambahi, bedakan? Beda. Kalau menambahi beda dengan kata-kata yang pertama. Kalau mengulangi pasti sama dengan kata yang pertama. Nah, itu tuh bedanya Pak Ibu. Berarti kalimat kutalak langsung jatuh 1. Kecuali berpisah dari tempat itu. Kutalak. Nah, keluar si suami tadi, masuk rumah pulang kutalak. Umat yang ini 2 sudah. Terpisah. Sakanya ke WC pulang bakal keluar pada WC kutalak. Nah, 3. Karena itu sudah terpisah antara suami dan istri, beda tempat sudah. Kenapa maka ada amalan kutalak? Amalan itu dia tidak tahu hukumnya gimana guru? Zina. Lalu bagaimana guru? Pasah, gagal berumah tangga. Udah tahu hukumnya ya Pak? Pasah dulu. Pelajari babu nikah, baru pian nikah. Kaina pian nikah mengerjakan dosa. Terus dikira orang kampung rumah tangganya bagus, dikira orang kampung rumah tangganya harmonis. Allah menilai bezina. Kenapa maka bezina? Karena dia tidak tahu hukum talak itu batasnya hanya 3. Lebih pada 3. Sedangkan 3 itu sudah pasah sudah. Arti pasah itu bubar rumah tangganya. Iddah 3 bulan 10 hari. Iddah talak 3, maka sang suami tidak bisa lagi mengembali dia sebagai istrinya, kecuali nikah lagi. Kan sudah talak 3. Jatuh 3. Kada boleh sang suami ingin kembali kepada istri yang ditalak 3. Istrinya ini beriddah dulu 3 bulan 10 hari baru kawin ke orang lain. Apabila terjadi perceraian dengan orang lain, boleh sang suami yang mentalak 3 tadi untuk memilikinya, tapi nikah lagi. Tapi menikahi perempuan ini. Berarti guru istri ulun lah yang nikah. Inggih ulun pang guru kada kenyamanan mana mantalak mana nikah lagi. Ada boleh. Nah, ini masalahnya berat. 3, orang yang keluar dari Islam murtad jangan dihormati, jangan dikasih sayangi, jangan dimuliakan. Lu gua. 4, orang yang kafir yang memerangi orang Islam. Orang kafir memerangi orang Islam. Tuh ya, tuh Israel tuh ya tuh Yahudi itu. Kita serang pakai doa. Tuh ya, jangan dihormati orang Israel tuh, jangan disanjung, jangan didukung. Serang orang Israel itu pakai doa. Kenapa? Dia
menyerang orang Palestina. Tapi bunuh diri duluan Hamas. Di dalam berita itu sebenarnya ada kejadian yang perlu diserang. Nah itu tuh berat. Kemudian yang kelima, anjing yang menggigit. Ingat kalimatnya, anjing yang menggigit. Jangan dihormati anjing ini, jangan disayangi. Jual aja sudah. Anjingnya menggigit. Nah ini Pak Ibu ini, ulun pernah lari-lari pagi, sekalinya ada anjing Pak Ibu, diam ulun, tapi di sini ada kayu ada, kayu ini nah. Ada kayu, kebetulan ada kayu kayak ranting, minta maaf lah, pinjam. Nah, ada kayu, ulun lari-lari, nah anjing mengejar ulun, mundur dia. Dalam hati ulun nih tahi lalat dilawan nih, anjing liar, daripada ulun digigitnya. Harus baik kita, jangan dibiarkan anjing menggigit kita harus mainkan. Culun ini mengejar ya. Nah, anjing yang menggigit jangan disayangi. Yang keenam, babi jangan disayangi. Apa guru? Babi itu binatang yang paling kotor dari seluruh makanan. Binatang yang paling kotor adalah babi, karena babi itu kotorannya dimakannya. Ada kotoran binatang lain, ada kotorannya dimakannya. Nah, coba pikirkan. Makanya mengandung cacing pita. Dan kadang punya leher. Pernah lagi melihat lah? Ulun pernah melihat. Di mana menyembelih lehernya kadang. Babi jangan dihormati, jangan disayangi. Kecuali mazhab Panji Gumilang. Nah, sampai 6 macam itu jangan ada di kita, di hati ini menyayangi, jangan ada. Seperti firman Allah Ta'ala, kembali lagi ke kitab, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man a'adallah yuwadduna man a'adallah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum walau kanu aba'ahum aw abna'ahum. Nah ini nih tubalah abna'ahum nang bujur, ada baris lagi satu di situ. Apa maksudnya? Hingga akhir ayat, tiada engkau dapati akan kaum. Nah itu anunya Bapak Ibu, terjemahnya. Tiada engkau dapati akan kaum, suatu kelompok manusia yang percaya mereka itu dengan Allah dan percaya mereka itu akan hari yang kemudian, hari kiamat, berkasih. Mereka itu akan orang yang menyalahi akan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Di hari kiamat kaina kada kawal lagi bakasi sayangan dengan orang yang dimurkai Allah. Di stop, dipisah oleh Allah. Di dunia orang yang menentang hukum Allah masih banyak, dia punya kawan, masih banyak. Orang yang menghina Rasulullah, yang menghina tuh masih banyak punya kawan. Tetapi kalau sudah ke akhirat, Allah pisah. Ada boleh bakawanan lagi di akhirat, karena engkau menghina agamaku, engkau menghina aku, engkau menghina kekasihku Rasulullah. Artinya bahasa orang tuh diasingkan daripada bakawan. Allah mengasingkan, hanya dia nggak bisa lagi kemana-mana. Jadi orang asing di akhirat.
kayak apa? Tempatnya satu, orangnya banyak, kada dibulihakan Allah mencari kawan, ya Pak. Sedih benar ini. Dan jikalau adalah mereka itu bapak-bapak mereka dan anak-anak mereka, walaupun abah kita, tetapi dia itu paling menentang hukum Allah, kada akan lagi bakasih sayangan di akhirat. Atau anak kita menentang hukum Allah, kita tetap sayang lawan dia, di akhirat kada boleh lagi menyayangi mengasihi anak itu. Kenapa? Berani dia sudah sama Allah, kada sembahyang. Hingga akhir ayat, maka wallahu a'lam. Nah, cukup aja sudah jamnya. Maka menafikan, nah itu nanti kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kesimpulannya malam ini kita pengajian, sangat hina orang yang tidak sembahyang. Selesai. Mudah-mudahan kita dipeliharakan oleh Allah iman kita, dipeliharakan Allah Islam kita, dan kita selalu ditolongi Allah dan mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah pun di dalam pertolongan Allah juga. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahimin, ya maulana ya mujib ya hadiran la yaghib. Wassalna ilaika bil habib taqdi hajatina ya Allah wal muslimina qarib. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu